Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan ilmu mantik. Kali ini kita akan membahas mengenai syakal keempat atau syakal terakhir dari askalul qiyas. Masih mengenai silogisme. Baik, kita langsung saja. Syakal keempat itu adalah had ausat menjadi maudhu di sugro atau di premis minor dan menjadi mahmul di kubro atau premis mayor. Atau dengan rumusannya to shad kaf to. Perhatikan posisi to-nya, gitu ya. Ini posisi to-nya menjadi maudhu di sugro dan menjadi mahmul di kubro. Ini untuk syakal yang keempat. Nah, selanjutnya syarat agar menghasilkan natijah itu ada dua. Yang pertama, jika sugronya bukan mujabah juz'iyah, ya, ini di bukan mujabah juz'iyah, maka antara negatif dan juz'iyah itu tidak bisa berkumpul dalam satu durub, baik satu macam ataupun keduanya. Maksudnya adalah jika dalam satu durub itu ada dua salibah atau ada dua juz'iyah, gitu, maka itu tidak bisa menghasilkan natijah, gitu. Ataupun yang satu salibah, yang satu juz'iyah, yang satu juz'iyah, yang satu salibah, itu juga sama, tidak bisa atau tidak boleh berkumpul dalam satu durub. Itu sekali lagi, yang tidak jika sugronya bukan mujabah juz'iyah, maka salibah dan juz'iyah itu tidak bisa berkumpul dalam satu durub, baik satu macam. Nah, maksud dari satu macam ini, jadi dalam satu durub itu ada dua salibah, ada dua juz'iyah, gitu. Jadi satu durub, yang satu misalkan juz'iyah, yang keduanya itu juz'iyah juga, itu tidak bisa. Atau yang satunya salibah, yang keduanya itu salibah, itu juga sama, tidak bisa. Ataupun keduanya, maksud keduanya itu adalah yang satu salibah, yang satu juz'iyah, yang satu juz'iyah, yang satu salibah, itu juga sama, tidak bisa berkumpul dalam satu durub. Nanti di durub mungkin akan lebih jelas. Nah, syarat yang kedua, jika sugronya mujabah juz'iyah, ya, bedakan dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi mujabah juz'iyah, bukan mujabah juz'iyah, yang kedua itulah mujabah juz'iyah, maka wajib kubronya salibah kulliyah. Nah, baik, kita lihat di durub yang 16 seperti biasa. Nah, di syarat yang pertama itu kan jika sugronya bukan mujabah juz'iyah. Nah, di antara 4 kolom ini yang sugronya bukan mujabah juz'iyah, gitu ya, itu adalah kolom yang pertama, yang ketiga, gitu ya, dan yang keempat ini, gitu. Nah, yang kedua ini sugronya itu adalah mujabah juz'iyah, gitu. Maka yang bukan mujabah juz'iyah ini yang ke satu, yang ketiga, dan yang keempat. Nah, maka negatif ini tidak bisa berkumpul dengan juz'iyah, gitu. Contohnya ini positif, kuliah, dan kuliah ini masih bisa. Ini mujabah kuliah bisa, ini salibah juz'iyah, ini juz'iyahnya cuma ada satu, berarti masih bisa. Ini salibah mujabah kuliah, ini salibah kuliah. Nah, ada salibahnya cuma satu, berarti masih bisa masuk. Yang terakhir ini ada mujabah kuliah, ada salibah juz'iyah. Nah, di sini ada salibah dan juz'iyah, maka tidak bisa berkumpul. Makanya ini dicoret, tidak masuk. Karena kenapa? Karena berkumpul antara salibah dan kuliah dalam satu durub. Kita lanjut ke yang ketiga. Ini sudah pasti ya, depannya itu negatif semua karena salibah kuliah semua. Nah, ini salibah kuliah dengan kuli, salibahnya cuma ada satu.
ini salibah, ini ada juz'iyah, mujabah juz'iyah. Maka mujabah ini juga sama, tidak bisa berkumpul. Kenapa? Karena ada di sini ada negatif, yang di sini juz'iyah, tidak bisa. Ini negatif, la ini juga sama negatif. Ada dua negatif, maka tidak bisa. Ini negatif, di sini juga ada negatif. Setelah ada negatif, ada juga juz'iyah. Ini kan salibah juz'iyah. Ini jelas tidak bisa. Nah, di kolom yang keempat, ini jelas semuanya tidak bisa. Kenapa? Karena ada sin. Sin itu selain salibah, dia juga juz'iyah. Padahal kan tidak bisa berkumpul dalam satu huruf itu salibah dan juz'iyah. Maka dari syarat yang pertama itu ada 4 yang hilang. Ada 8, maaf, ada 8 yang hilang. Nah, sekarang jika sugronya mujabah juz'iyah gitu, maka wajib kubronya salibah kuliah. Nah, yang ini, yang kolom yang kedua tadi mujabah juz'iyah. Kubronya harus salibah kuliah. Salibah kuliah itu yang ini. Berarti yang lain gugur. Kenapa? Karena kubronya bukan salibah kuliah. Nah, maka berdasarkan syarat yang tadi, syakal keempat yang bisa menghasilkan natijah hanya ada 1, 2, 3, 4, 5 saja. Nah, ada kulu nanti natijahnya ain, kulu ain natijahnya ain, gitu. La kulu, ini la kulu natijahnya la, kulu la natijahnya sin, ain la natijahnya sin. Maka dari syakal keempat ini, huruf yang bisa menghasilkan natijah itu hanya ada 5 saja.